Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya melanjutkan materi untuk mata kuliah audit sistem informasi pertemuan ke-8. Di sini kita akan membahas pelaksanaan audit ya. Overview ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di sini ada proses audit sistem informasi khususnya untuk divisi IT. Di sini menentukan level maturity, memberikan rekomendasi dan menentukan keberlanjutan peningkatan kinerja perusahaan. Next, perumpamaan auditor. Nah, di sini ada sekian step auditor sistem informasi. Yang pertama, di sini project identifikasi dan seleksi. Yang kedua, project initiation and planning. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, logical design. Yang kelima, physical design. Yang keenam, implementation. Dan di sini ada maintenance. Nah, kalau diibaratkan ya, di sini interpersonal skill, Anda dapat mata kuliah ini. Nah, ini auditor ini seperti wartawan, tanya-tanya ya, wawancara, kira-kira ada kendala apa, kira-kira apa yang sudah dikerjakan, terus kira-kira apa yang dihasilkan, butuh perkembangan atau enggak. Lalu di step kedua di sini ada analytic skill ya, audit seperti pengamat di sini. Mengamati, langsung terjun ke lapangan, mengecek hardware, software, komputer, aset perusahaan, mesin dan lain-lain. Di sini diproses analisis, berjalan normal atau tidak, ada kendala atau tidak, perlu peningkatan atau tidak. Lalu di sini di logical design, physical design, ada management skill. Ya, Anda dilatih di sini seperti manajer agar bisa mengembangkan dari analisa ke desain, baik itu logical design ataupun physical design di sini. Selanjutnya, nah ini di sisi implementation dan maintenance. Nah ini para programmer sudah membuat program dengan benar sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak ya. Di sini seperti bengkel, cuman tidak bengkel sih ini, lebih cenderung ke ruang kerja para spesialis IT di bidang pengembangan sistem informasi. Coding ya, di sini para programmer berkumpul. Selain itu juga maintenance system. Ya, maintenance system itu setelah dievaluasi ada bug, ada kekurangan, ada error, diperbaiki di sini. Terus ya berproses di sini. Tugas dari suatu auditor sistem informasi. Next, metodologi audit teknologi informasi. Yang pertama di sini ada perencanaan. Sebelum kita mengaudit suatu sistem ya, kita menyiapkan kertas kerja dulu. Kira-kira nanti apa yang akan dicek, kira-kira apa nanti yang akan ditanyakan. Yang kedua, mengidentifikasi resiko dan kendali. Ya, kira-kira nanti sistem ini beresiko atau tidak, kontrolnya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Nah, ini cek. Nah, dari proses analisa, pengamatan, wawancara, dokumentasinya dicek. Ya, bukti-bukti dokumen dicek di sini. Mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Ya, nah di sini setelah proses audit selesai, semuanya berkumpul. Mendokumentasikan ya, ada temuan apa, si audit A ada temuan apa, si audit B ada temuan apa, si di audit C ada temuan apa. Nah di sini nanti direkap, menghasilkan laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh kepada pimpinan perusahaan. Jadi di sini divisi yang beda antara pimpinan, audit dan pekerja lapangan ya. Pimpinan itu menerima laporan, audit itu proses mengaudit, sedangkan pekerja lapangan ini yang diaudit, objek yang diaudit. Next. Waktu audit, untuk audit sistem informasi itu ada 2 audit, sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu kira-kira apa yang diaudit? Nah, ini desainnya.
Kayak kalau Anda sidang skripsi itu pre-audit. Kita sebagai penguji itu mengecek apakah analisisnya benar, apakah desainnya benar, apakah codingnya benar, apakah database-nya benar. Nah, di sini tugasnya. Jadi Anda selain dilatih untuk merancang, mendesain, mengimplementasi program, tapi juga harus bisa mengontrol dengan berpegang pada SOP perusahaan di sini. Apakah sistem yang dibuat para programmer ini sudah sesuai dengan SOP perusahaan atau belum? POS ini setelah terimplementasi, jadi setelah sistem dipasang, terus sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini di audit lagi. Ya, setiap tahun diaudit apakah sistem yang berjalan ini sudah normal semua atau belum, atau ada kendala, atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan lain-lain. Next. Manfaat. Untuk yang pre-implementation system, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Nah, ini sebelum sistem diimplementasikan atau diterapkan, nah ini fungsi audit ini untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, SDM-nya sudah siap atau belum. Kalau belum ya kita training dulu, kita latih dulu. Biasanya 3-6 bulan di sini. Terus apakah memberikan dampak yang sesuai dengan harapan perusahaan? Nah, ini dianalisa dulu sebelum sistem diimplementasikan. Manfaat audit post implementation. Nah, ini setelah diimplementasi, yang pertama institusi dapat masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Ya, setelah sistem berjalan itu ada kelemahan apa, di situ beresiko apa, dan solusinya apa. Masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem. Nah, ini hubungannya dengan keuangan, ya anggaran pada periode berikutnya. Misal 2020 ini bulan Desember diaudit semuanya, lalu disiapkan perencanaan untuk operasional di tahun 2021. Nah, itu keuangan yang disiapkan seperti apa. Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Nah, ini seperti yang sudah dibahas, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang diterapkan. Ya, ini memberikan catatan-catatan sistem ini sudah sesuai atau belum, ya. Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini untuk kepastian saja bahwa telah dilaksanakan audit untuk sistem yang berjalan for all, ya, secara keseluruhan dalam 1 tahun terakhir. Membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Nah, ini tindak lanjut dari manajer, ya, keputusan dari manajer untuk pengembangan sistem di sini. Contoh, nah ini audit sistem informasi berdasarkan waktu. Untuk yang pre-implementation, di sini ada audit rancangan sistem. Nah, ini kalau di skripsi rancangan sistem itu masuk bab 3, ya. Lalu audit rancangan database, lalu audit rancangan interface ini form-formnya, database ini database-nya, ada kelas diagram, ada ERD, ada relasi, tabel, ya. Kalau di sini interface ini form-formnya, tampilannya, terus arsitektur jaringannya seperti apa, terus keamanan sistemnya seperti apa. Nah, ini sebelum suatu sistem diterapkan, dicek semua ini. Ya, kalau ujian skripsi ini, semua komponen dicek sama penguji. Audit rancangan sistem. Nah, di sini dijelaskan apakah model yang digunakan sudah sesuai format. Terus apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu? Apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsi? Apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai? Nah, ini kalau mata kuliah itu IMK, interaksi manusia dan komputer. Ya, jadi form-formnya dicek, tombol-tombolnya dicek,
terus sudah berjalan sesuai normal, sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Terus aktornya, usernya ini juga dicek sudah sesuai dengan divisi masing-masing atau tidak. Nah, ini contoh ada kontak diagram. Ini desain ya, desain sistem menggunakan DFD level. Di sini ada sistemnya, sistem informasi SIA. Di sini ada prosesnya, ya. Terus kita cek, kita sebagai audit, ini yang salah di mana? Ya, siswa, bla bla bla, bagian akademis, wali kelas. Coba kita next. Nah, di sini ada satu proses tidak boleh. Ya. Kenapa ini tidak boleh? Kepala sekolah sebagai decision maker di sini atau top level pimpinan, maka dia hanya menerima laporan. Ya. Menerima laporan di sini. Kepala sekolah tidak memberikan inputan ke sistem. Yang memberikan inputan ya ini komponen-komponennya ada siswa, ada bagian akademis, ada guru, ada wali kelas. Ya. Next. Nah, di sini contoh use case. Nah, ini makanan kita sehari-hari Anda di mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Bagaimana kita merancang aktor yang digunakan aktor sebagai pengguna sistem, ada admin, ada guru, ada siswa di sini. Sedangkan di sini adalah proses-prosesnya. Nah, prosesnya di sini ada include, ada extend biasanya ya. Kita cek, kalau skripsi kita cek ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Sudah benar atau belum? Karena masing-masing analis itu beda kepala, beda pemikiran. Ya, jadi antara dosen dan mahasiswa itu kadang analisisnya beda. Nah, bagaimana Anda bisa mempertahankan ini? Ya, kalau di perusahaan, auditor melihat ini, bagaimana ini bekerja? Nah, para analis dan para programmer harus bisa menjelaskan ini. Ya. Next. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi ERD. Nah, ini ERD-nya dicek. Sudah benar atau belum? Yang kedua, struktur tabel yang digunakan. Sudah benar atau belum? Yang ketiga, relasi tabel. Yang keempat, jenis database. Ya. Jadi untuk database, itu dari kelas diagram, lalu transformasi ke ERD, lalu struktur tabel, lalu relasinya, ya. Itu sudah betul semua atau belum? Sudah sesuai dengan sistem perusahaan atau belum? Sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau belum? Nah, di sini tabel sebelum diaudit, ya. Perbedaannya apa dengan setelah diaudit? Kita lihat di sini fil-filnya ada kode buku, ID kategori, judul dan seterusnya. Nah, di sini ternyata setelah diaudit di sini fil-filnya yang bertambah size-nya. Yang tadinya kode buku 5, setelah diaudit, ini harusnya 11. ID kategori 5, di sini 11. Judul 25, di sini 200 dan seterusnya. Ya, di sini ada perubahan ukuran fill di masing-masing tabel. Next. Audit rancangan interface. Nah, ini form ya. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Nah, ini untuk form dan report. Di sini ada judul. Judulnya harus penuh arti dan mewakili objek yang di dalamnya. Terus meaningful information, di sini informasi harus penuh arti, keseimbangan tata letak, kemudahan arah penunjuk, dan kemudahan untuk digunakan. Jadi ketika kita mendesain suatu form, aplikasi itu harus user friendly. Ya, di mata kuliah IMK dibahas ini interaksi manusia dan komputer, bagaimana kita berinteraksi dengan sistem, form-formnya harus mudah, tidak merepotkan, tombol-tombolnya juga harus lengkap ya. Audit arsitektur jaringan. Nah, di sini apakah membuat efektif proses sistem? Apakah efisien biaya investasinya? Apakah support untuk pengembangan ke depan? Nah, di sini arsitektur jaringan dikaji, diaudit, kebutuhan server seperti apa, terus jaringan perusahaan, infrastruktur kabelnya seperti apa, untuk WiFi seperti apa, kira-kira nanti collision atau bertabrakan data atau tidak,
ya, menyebabkan redundansi atau tidak, terus aman atau tidak, ya. Nah, ini para profesional IT di suatu perusahaan harus paham dulu ya arsitektur jaringannya seperti apa. Nah, ini contoh arsitektur jaringan. Ini dibahas di mata kuliah jaringan komputer. Di sini ada router, di sini ada internet, di sini ada firewall, di sini ada client, di sini ada server. Ya, dari server masuk ke router, router connect ke internet melalui ISP, Internet Service Provider. Nah, karena ini berhubungan dengan pihak luar, maka di sini dipasang firewall atau server juga yang berisi software-software tool untuk keamanan sistem. Nah, ini dipecah ke beberapa klien. Menggunakan kabel bisa, menggunakan WiFi bisa. Cuman kalau WiFi biasanya ketika sudah masuk ke satu area bebas di situ. Hubungannya tidak ke sistem perusahaan ya. Jadi kalau seperti mahasiswa mau mengakses internet di masing-masing fakultas, nah itu menggunakan gadget, menggunakan WiFi di sini. Next. Rancangan sekuritas. Nah, ini security system. Apakah sekuritas pada jaringan komputer itu sudah aman? Apakah untuk login ke sistem itu sudah menggunakan enkripsi yang baik, enkripsi user dan password di sini? Apakah ada pelevelan hak akses? Nah, di sini nanti kalau Anda membuat skripsi, biasanya itu aktor dipecah, ya. Siapa yang menjadi admin, siapa yang menjadi user di situ. Dan ketika input password dan user nanti dicek database-nya itu terenkrip atau tidak, menggunakan fungsi enkripsi dekripsi atau tidak, ya. Sistemnya sudah aman atau tidak. Nah, ini semuanya dicek. Next. Contoh audit post implementation. Nah, di sini audit setelah implementasi. Ada fungsi sistem, ada interface, ada database, ada jaringan, dan ada keamanan sistem. Ya, sama komponennya, cuman post dan pre di sini. Contoh hasil audit. Nah, di sini kertas kerja hasil audit ini dicontohkan pada layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Komponennya di sini database, MySQL, SQL Server, oke, centang, standar ya, eksis. Lalu di sini dapat menampung data yang besar atau tidak. Oh, ternyata standar, belum eksis. Nah, ini perlu di-upgrade. Nah, ini catatan dari audit ya setelah mengecek penggunaan database pada suatu perusahaan. Menggunakan security, oke, centang. Ada mekanisme backup restore, kerusakan data, ada, centang. Manajemen dan administrasi mudah, centang. Nah, ini yang tadi backup dan restore terjadwal. Nah, ternyata belum. Di sini existingnya silang. Nah, di sini perlu dibuat catatan untuk para programmer ini. Ternyata sistem backup dan restore ada. Cuman backup dan restore-nya belum terjadwal. Ada media penyimpanan backup dan data eksternal. Nah, ini existingnya juga belum. Nah, ini di sini perlu diadakan. Misal untuk di 2020 media penyimpanan data, backup data belum ada, maka ini dianggarkan untuk tahun 2021. Server, di sini server memiliki mirror system, memiliki UPS, memiliki ruang server khusus. Nah, ini dicek, oh ada semua. Bahkan kalau server itu tidak cukup UPS ya. UPS kecil itu paling muat 3 jam. UPS besar paling muat menyimpan daya listrik 12 jam. Server ini harus dilengkapi dengan genset. Jadi ketika listrik mati selama 24 jam dan UPS sudah habis semua penyimpanan listriknya, maka genset yang bekerja di sini. Ya, pentingnya sebuah server di suatu perusahaan. Next. Jaringan telekomunikasi, jaringan yang digunakan lancar, oke, centang. Dapat menggunakan attachment, nah belum. Nah, ini harus di-upgrade juga, ya. Silang di sini. Pengamanan sistem menggunakan user ID, terdapat leveling, hak akses, nah ini belum juga, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh kertas kerja pada audit sistem informasi. Jaringannya seperti apa, keamanan sistemnya seperti apa, workflow-nya sesuai dengan SOP perusahaan atau tidak. Nah, di sini catatan semua untuk para pengembang sistem atau para programmer dan analis di suatu perusahaan. Next, rekomendasi. Nah, ini catatan dari audit ke
pimpinan perusahaan. Ya. Media penyimpanan perlu di-upgrade dan seterusnya. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin, perlu disediakan media penyimpanan eksternal, kemampuan jaringan perlu ditingkatkan dan seterusnya. Nah, dari hasil audit tadi yang masih silang-silang, nah itu dicatat dan diberikan kepada pimpinan perusahaan agar ditindaklanjuti pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran perusahaan. Ya. Oke, selesai slide-nya. Terima kasih. Kuliah kali ini semoga ada diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanya di WA Group biar saya bisa menjawab untuk semua mahasiswa. Oke, segini dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.